Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan hari ini, mari kita mulai belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, mari kita benahi tempat duduk kita. Yang belum rapi silahkan dirapikan. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya anak-anak supaya mengisi presensi ataupun absensi yang sudah Bapak share linknya di grup WA-nya masing-masing. Untuk pengisian absensi, Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, sebelumnya kita akan mengulas sedikit mengenai pembelajaran hari yang lalu, yakni mengenai kewajiban kita kepada tumbuhan. Yang pertama, kewajiban kita terhadap tumbuhan, yakni yang paling penting adalah jika tumbuhan itu sudah hidup, kita harus menyiraminya, memberikannya pupuk, dan juga kebutuhannya kepada sinar matahari juga harus tercukupi. Dan juga kita harus selalu menjaga tanaman supaya tidak mati. Nah, itu. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran untuk pagi hari ini, yakni tema 3, subtema 2, mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yakni siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Untuk selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, mari kita memasuki pembelajarannya. Untuk pembelajaran kali ini, silahkan dibuka buku paketnya, yakni halaman 20. Di situ ada bacaan harimau masuk kampung warga desa. Di sini nanti Bapak akan membacakan terlebih dahulu. Setelah Bapak selesai membaca dan disimak, kalian membaca masing-masing dengan seksama. Silahkan diperhatikan. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Bandung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Bandung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Bandung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu disarankan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan untuk melakukan penebangan hutan untuk memperluas
memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan ataupun habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan-hewan yang ada di desa. Kehilangan kecil haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Hewan-hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupan yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Nah, dari bacaan ini sedikit Bapak berikan penjelasan, yakni kita terkhususnya sebagai manusia ini tidak akan celaka apabila kita tidak buat yang tidak merusak terhadap alam. Seperti yang diceritakan pada cerita tadi, tidak mungkin harimau ini akan masuk desa apabila tempat hidupnya tidak dirusak oleh manusia, seperti pembalakan hutan ataupun penebangan hutan tadi. Nah, setelah ini silahkan dibaca masing-masing dengan seksama, dan nantinya siswa akan mendapatkan tugas, yakni menjelaskan kembali cerita yang telah kalian baca ini tadi. Jika sudah dalam membaca, silahkan diamati dan ditanyakan. Untuk pertanyaannya bisa langsung dituliskan di grup WhatsApp yang nantinya akan Bapak jawab secara satu persatu di grup WhatsApp-nya masing-masing. Apabila terdapat kendala ataupun ketidakfahaman dalam bacaan, silahkan ditanyakan secara terperinci. Untuk tugasnya ini nanti silahkan menulis ulang ataupun lebih tepatnya menceritakan ulang dengan detail mengenai bacaan yang sudah kalian baca menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi silahkan dibaca, dipahami, lalu diceritakan kembali, ditulis diketik, lalu ataupun ditulis di buku boleh, nanti difoto lalu dikirimkan ke grup WhatsApp yang nantinya akan Bapak nilai. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang bertanya tadi yang ada di WhatsApp grup itu juga dicantumkan di bagian bawah cerita yang kalian tulis tadi. Jadi nantinya kalian akan menuliskan kembali. Setelah itu di bawahnya juga diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan yang sudah ditanyakan teman-teman serta jawaban yang Bapak berikan, ataupun pertanyaan ataupun tambahan dari teman-teman yang lain mengenai jawabannya. Mungkin cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk tugasnya dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, karena tugas ini termasuk kepada penilaian kalian yang nantinya setelah semuanya mengumpulkan besok atau lusa setelah hasilnya jadi, Bapak akan langsung share di grup WhatsApp mengenai tugas kalian ataupun nilai tugas kalian. Nah, sebelum Bapak tutup, apabila ada pertanyaan mengenai bacaan ataupun mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan langsung ditulis di WhatsApp grup. Mungkin cukup itu pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini. Selalu menjaga kesehatan, selalu
patuhi protokol kesehatan karena kita masih di situasi pandemik seperti ini, dan tetap semangat belajar meskipun kita dalam kesempitan belajar dari rumah secara online. Dan Bapak harap ini tidak menjadi suatu kesusahan dalam kita belajar. Baik, jangan lupa mengisi absennya tadi bagi yang belum mengisi, karena Bapak lihat masih ada yang belum mengisi. Masih Bapak kasih waktu sampai akhir pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.